Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna min ladunka 'ilman yanfa'una wa yuqarribuna ilaik. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan taufiknya. Kita masih diperkenankan, ditakdir untuk bisa menikmati sholat zuhur berjamaah, berzikir di dalam rumahnya dan mentadaburi ayat-ayatnya serta bersilaturahim dengan para hambanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk meneruskan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa surah Al-Waqi'ah ini turun di mana keadaan ketika itu dalam keadaan yang sangat sulit menghimpit yang dialami oleh para sahabat. Surah Al-Waqi'ah sebagai jawaban agar sesulit apapun kehidupan kita, sekeras dan segetir apapun yang kita rasa, kembalinya kita itu adalah ke akhirat kelak. Maka surah ini datang sebagai peneguh keimanan agar kita tahu bahwa besok di hari kiamat itu kita terbagi menjadi tiga. Yang pertama ashabul yamin, yang kedua ashabus shimal, dan yang ketiga yang paling tinggi adalah al-muqarrabun. Yang mana pada kesempatan yang lalu pula kita sudah bahas bahwa al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini, caranya adalah bersegera melakukan kebaikan dan ketaatan. Sedangkan kelompok kiri ini adalah orang yang bermegah-megahan di dalam dunia hingga lupa tujuannya untuk akhirat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan ayat setelah membahas ashabus shimal, bahwa ashabus shimal gara-gara masuk ashabus shimal ini mereka termasuk mutrafin, bermegah-megahan, lupa tujuan. Maka yang dimaksud di surah ini, kita diharapkan oleh surah ini menjadi orang-orang yang berorientasi kepada hari akhir, akhirat oriented bahasa gaulnya, berorientasi kepada akhirat, bertujuan kepada hari akhir. Segala yang ia lakukan, segala yang ia usahakan, tujuannya untuk akhirat. Lahirnya ia berjual beli, zahirnya ia berdagang dan berbisnis, zahirnya ia bekerja di kantor, tetapi tujuannya adalah untuk akhirat. Dengan berorientasi kepada akhirat, maka kesabaran menjadi hiasan, maka syukurnya menjadi watak dan tabiat, maka qanaah menjadi sifatnya. Apa itu qanaah? Panjenengan semerap, apa itu qanaah? Neriman, bahasa Jawanya neriman, neriman ngalah loman akas temen niku. Prinsip orang Jawa, neriman. Para ulama tazkiyah mendefinisikan qanaah disebut ar-ridha bima a'tahullah, rela terhadap segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kunci qanaah adalah rela, ridho dengan segala pemberian dan ketentuan. Maka kemudian surah ini di halaman ketiganya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan kita pribadi yang qanaah,
menjadikan kita pribadi yang ridho, yang neriman dengan segala apapun yang telah ditentukan, yang sudah digariskan. Maka pembahasan ayat ini, ayat pertama bertanya, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami loh yang menciptakan kalian. Kenapa kalian tidak percaya? Maka tips bagi kita agar kita bisa menumbuhkan sifat ridho, bisa menumbuhkan akhlak qanaah dari ayat ini adalah percaya betul akan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakanmu, kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau tidak percaya dan yakin 100%? Kenapa engkau tidak percaya dan bersandar kepadanya? Kenapa engkau tidak percaya bahwa besok kamu akan ditanyai? Kenapa kamu tidak percaya dengan segala peraturan qada dan qadar yang telah dituliskan dan ditetapkan olehnya? Maka ayat ini mengajak kita untuk memuhasabahi diri, introspeksi kembali. Kita terlahir tidak pernah milih. Kita tidak pernah milih mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan, mau bersuku Jawa, mau bersuku Sumatera. Kita tidak pernah milih menjadi apa. Nahnu khalaqnakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah penciptaan. Kita tidak meletek dari batu, tetapi Allah memilihkan keluarga, dan ini adalah anugerah sekaligus ujian bagi kita. Maukah kita bersyukur, ridho dengan segala ketetapannya, ataukah kita malah kufur, emoh enggan dan ngersulo dengan segala yang telah ditentukan olehnya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, jika kalian masih tidak percaya, jika kalian masih ngersulo niku napa Bapak? Mengeluh. Jika kita masih mengeluh dengan kehidupan ini, jika kita masih mengeluh dengan problem, masalah-masalah apapun adanya ini, Al-Qur'an bertanya, afara'aitum ma tumnun? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Masih nikmat penciptaan. Coba lihat air mani yang dipancarkan oleh laki-laki dari bangsamu. Apakah engkau yang menciptakannya menjadi ada? Apakah engkau yang mengembangkannya menjadi makhluk yang bernama manusia hingga terlahir di dunia? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menentukan segalanya, rizkinya, bahagia, sedihnya, ajalnya dan kematiannya, ia masuk surga atau masuk neraka. Fama nahnu bimasbuqin, dan tidaklah kami lemah terhadap ketentuan itu. Ayat ini menegaskan kembali, kok masih ngersulo, kok masih mengeluh? Kamu sudah dijadikan, kita sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat ini bertanya kembali tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Nikmat berupa penciptaan, eksistensi kita, adanya kita. Kemudian nikmat yang banyak sekali kita lupa. Afara'aitum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Coba kamu lihat, kamu manusia, kamu manusia sudah ada. Engkau bercocok tanam untuk menjaga eksistensimu, kehidupanmu di dunia. Coba engkau lihat, apakah engkau yang menumbuhkan tumbuhan ataukah kami yang menumbuhkan tumbuhan?
jika ditarik di dalam kehidupan kita, kan kita tidak semuanya bercocok tanam. Jika engkau berjualan, apakah engkau yang mendatangkan pelanggan itu ataukah kami yang mendatangkan pelanggan itu? Jika kita berbisnis, apakah engkau yang menjadikan proyek itu berhasil ataukah kami yang menjadikan proyek itu berhasil? Maka di sini ada letak yang namanya ikhtiar dan tawakal. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahrusun, untuk macul, untuk menyiangi benih, untuk mengairi. Tetapi kemudian yang tazra'unahu am nahnu zari'un, yang zari', yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin dan ini adalah ibadah. Tetapi kita dilarang untuk bersandar kepada ikhtiar kita. Kita diperintahkan untuk bersandar kepada hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan berhasil itu bukan ikhtiar kita, tetapi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita bahas salah satu kaidah kehidupan. Al-akhdhu bis-sabab ibadah. Wal i'timadu 'ala sabab ma'siyah. Mengambil sebab itu adalah ibadah. Kerja, belajar, posting kalau yang jualan, marketing itu adalah ibadah. Wal i'timadu 'ala sabab ma'siyah. Bersandar kepada itu adalah kemaksiatan. Karena kita diminta untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sudah bagus sebabnya, tetapi Allah menghendaki yang lain. Sudah disiangi, sudah diberi air, sudah diberi pupuk, tetapi Allah berkehendak untuk gagal panen, gagal panen. Marketingnya sudah bagus, posting sana, posting sini, packagingnya sudah bagus, tapi Allah berkehendak belum laris, belum laris. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lau nasya'u ja'alnahu hutaman. Jika Allah berkehendak binasa, hangus, gagal. Begitu juga teman-teman mahasiswa, kita diperintah untuk belajar. Yang menjadikan akhirnya itu bermanfaat, yang menjadikan hafalan lancar, Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk ikhtiar. Dan ini adalah ciri dari qanaah. Qanaah itu ridho dengan segala ketentuannya. Dulu pernah kita ilustrasikan seperti anak yang beli permen, kemudian dia matur kepada ayahnya, ayah saya pengen beli permen. Kemudian sang ayah bilang apa? Ayo takjak ke toko permen. Kemarin anakku kamu sudah saya ajari ngitung 1 sampai 10 kan, coba sekarang hitung 1 sampai 10. Akhirnya si anak ini ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinter. Kemudian ayahnya memberikan dia permen. Begitu seterusnya hingga suatu hari si anak pengen beli permen, pengen makan permen, nggak matur ayah, langsung budal ke toko permen. Pak Le, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak Le bingung. Loh lah Le? Pak Le, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya kenapa? Saya kemarin begini dapat permen, kok sekarang enggak? Apakah ngitung 1 sampai 10 seharga permen? Tidak. Ngitung 1 sampai 10 bukan harganya permen. Ngitung 1 sampai 10 adalah perintah ayah. Ayah ridho, ayah memberikan kita permen. Begitu juga kita ikhtiar. Begitu juga segala ikhtiar kita, usaha kita adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar ia ridho. Dengan Allah ridho, Allah memberikan kepada kita sesuai yang kita kerjakan dan sepantas kapasitas kita. Kita menginginkannya 100, Allah memberikannya, tetapi Allah melihat kamu belum pantas mendapat 100, Allah menurunkan, dikasih 90. Karena jika 100 nanti akan ada fitnah-fitnah yang lain dan seterusnya. Dengan itu tanda kita iman kepada al-qada wal qadar. Dan ini iman yang ke-6. Kemudian langkah agar kita qanaah adalah syukur terhadap segala nikmat sekecil apapun. Contohnya
seperti air yang kita minum. Al-Quran ini bertanya kembali, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Apakah engkau lihat air? Apakah engkau yang menurunkannya dari langit ataukah kami yang menurunkannya dari langit? Jika kami berkehendak, kami jadikan air itu berasa asin hingga tidak bisa diminum. Falaulah tashkurun. Kamu nggak pengen syukur ta? Nang syukur apa? Kata surah Al-Waqiah ini begini. Nikmat-nikmat terkecil kita agungkan, bukan melihat anugerahnya saja, tetapi lihatlah siapa yang memberikan anugerah. Siapa yang memberikan anugerah kita? Dengan itu, sekecil apapun kita akan mudah untuk syukur. Kita akan mudah untuk qanaah. Begitu pula nikmat berupa listrik ini atau api. Afara'aitumun naral lati turun. Engkau lihat api yang dengannya engkau bisa melihat. Karena zaman dahulu api digunakan untuk alat penerangan kan nggih. A antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Engkau yang menumbuhkan pohonnya hingga pohon itu tumbuh kemudian menjadi bahan untuk api ataukah kami yang menumbuhkan pohonnya? Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tips agar kita bisa qanaah adalah mensyukuri nikmat sekecil apapun. Tidak hanya melihat anugerahnya dan nikmatnya, tetapi lihatlah siapa yang memberikannya. Ia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi anugerah untuk bisa bersyukur dan berqanaah. Kemudian ayat ini ditutup pembahasannya dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Perbanyak tasbih, perbanyak zikir, perbanyak doa agar hati kita dibimbing untuk bisa selalu qanaah dan bersyukur kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Semoga yang sedikit ini bisa menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan hati kita penuh rasa syukur dan qanaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.